Soalnya dulu mitosnya itu memang kalau hari Jumat Legi sekitar tahun 8 lah, itu ada bunyi seperti gamelan. Terus sering orang sambil lotong, sering. Ya kemungkinan jam 12 kurang itu sering kedengaran. Tapi rata-rata ya yang muncul tuh perempuan. Nggih, Pak, saged diceritakan sejarahnya candi niki ketemune siyen ya napa, Pak? Nah, asal mulai candi niki. Nggih. Bahasa Indonesia mawon, Pak. Oh, bahasanya asal mulanya candi ini dulu itu asalnya candi ini bukan disebut candi. Orang sekitar sini, masyarakat sini nyebutnya itu sembujo atau kamboja. Soalnya ada tanaman kamboja 4 batang. Nah, setelah itu tahun 2004 itu ada salah satu orang sini, yang masyarakat sini itu merasa apa ya, istilahnya kedengser, kepepet, akhirnya bikin batu merah di sini. Dari ujung selatan, dari sebelah selatan candi, dari timur ke barat itu 1 tahun. Begitu 1 tahun sudah menemukan situs, tapi enggak seperti yang asli. Terus jarak 2 tahun lagi 2005 ketemulah pagar ini, pagar candi, pagar situs. Terus akhirnya tahun 2008 hari Selasa Wage tanggal 10 bulan 10 tahun 2008 ketemulah candi atas rumah ini. Terus di atas tadi kan ada makom. Nah, makom itu ya 2 kemungkinan, itu makam asli juga bisa. Lah itu 50-50 lah istilahnya. Ya, katakan makam ya wujudnya seperti makam, dikatakan itu istilahnya itu dikasih tanda batu nisan supaya enggak dirusak lah situsnya itu. Ternyata memang zaman dahulu itu lebih canggih, dikasih batu nisan akhirnya ya enggak utuh, enggak berani. Soalnya apa, ini aja Angker gitu, Pak ya? Iya, yang bikin batu merah ini cuma pinggir enggak berani, yang posisi di tengah-tengah enggak berani, ya pinggiran itu dari selatan, barat, terus utara. Nah, terus depan candi ini itu depan lurusnya candi ini kurang lebih 10 meter itu ada sumur kotak itu. Cuma sekarang ditimbun, soalnya apa? Yang sumur itu milik tanah pribadi, bukan milik desa. Kalau candi ini kan milik desa. Jadi ya, terus yang sebelah sana itu ada juga sumur sebelah utaranya candi. Cuma sumur bengkok, cuma kecil, enggak besar seperti depan candi ini. Terus belakangnya candi ini yang sebelah timur itu ada juga. Kalau makamnya asli memang yang belakangan candi, maksudnya dari sini kurang lebih 50 meter itu asli makam. Di situ juga ada situs, cuma kelihatan masih pondasi gitu aja. Arahnya ke utara selatan, terus ke timur ke barat. Cuma timur ke barat hilang, tinggal arah utara ke selatan.
kira-kira tempat ini dulunya difungsikan untuk apa, Pak? Nah, Pada zaman itu zaman Majapahit. Majapahit. Kalau ini Kira-kira menurut saya, terus orang-orang ke sini, ini tempat istilah itu semet ya. Kalau zaman sekarang itu sholat orang Islam. tempat pamujan ya, Pamujan. Tempat pemujaan. Tempat pemujaan. Nah ini candi ini beda sama candi di wilayah Trowulan. Soalnya apa? Kalau candi ini katanya itu tipis, panjang lebar sama, cuma ketebalannya aja lain. Kalau candi ini tipis, hampir separuhnya candi-candi yang di Trowulan itu tipis katanya, enggak tebal. Apa kira-kira candi ini sebelum Majapahit, Pak, ketika melihat di dekat ini, yaitu di Suko itu kan kemarin ditemukan Iya. candi yang ada prasasinya itu kan di Empu Sendok. Apakah Ya. ini juga bisa jadi peninggalan dari Empu Sendok, Pak? Nah, kemungkinan kan ini kan belum ada Ekskavasi. evaluasi dari pihak Lanjutan. kantor, belum ada tindak lanjutan. Kemungkinan kalau sudah ada tindak lanjutan, kemungkinan tahu. Cuma ini kalau menurut orang-orang yang pandai spiritual itu, kalau ritual itu kebanyakan itu perempuan yang apa? Yang muncul. Tanda itu, Pak. Ya, Kayak laki orang enggak pernah. pernah. Jarang lah. Kalau itu kisah mistisnya ya. Ya, mistisnya itu gitu. Jadi seperti Rata-rata terlalu seperti penari gitu ya, Pak? Nah, pakai kemben gitu, kadang pakai jari, kadang ya pakai apa ya? Pakaian orang Tanda gitu, nari ya. nari. Tapi rata-rata kalau orang kesurupan di sini itu sering-sering itu tangannya tuh seperti nari. Nari ya. Nari. Terus kesurupan yang laki-laki itu juara. Cuma orang sekitar sini nyebutnya ini makam ini kasih nama. Saya juga kan enggak mau menghilangkan itu juga. Yang sebelah timur namanya Eyang sebelah barat Surobejo, timurnya lagi Surodipo, timurnya lagi Surodimang, yang paling timur Nyai Sekar, kemungkinan tandanya itu. Nah, mitosnya itu kalau orang selain warga Wates Umpak, Sumber, Joyo, bukan lainnya Wates Umpak lah, lainnya warga Wates Umpak itu nyebutnya itu makam tanda, makam ledek, tidak makam tanda, makam ledek. Soalnya dulu mitosnya itu memang kalau hari Jumat Legi sekitar tahun 8 lah, itu ada bunyi seperti gamelan. Terus sering orang sambil lotong berangkal itu sering apa ya, ketipu, tanya di sini ada orang punya hajat Wayang atau lodrok. Tidak ada, cuma dari sana itu kedengaran ya. Jadi kayak orang tandaan itu ya, tanggapan gitu ya. Tanggapan ya. Saya juga di sini tuh kalau posisi enggak setelah bersih-bersih tidur tuh ya sering kok kedengaran gamelan tuh sering. Ya seperti tayupan itulah istilahnya, sering. Ya kemungkinan jam 12 kurang itu sering kedengaran. Tapi rata-rata ya yang muncul tuh perempuan, rata-rata perempuan. Tanda tadi ya, makam tanda tadi ya, Pak. Makam tanda itu itu yang namanya seperti yang viral itu Pak, yang KKN Badarui itu loh, yang di mana itu yang sering masuk TV itu loh, yang viral itu, yang Badarui itu orang tanda yang viral itu loh, yang masuk TV itu, yang di Jember atau di mana itu? Oh ya, Jember. Yang desa yang terkenal desa penari itu. Desa penari tiap hari tuh, tiap hari muncul itu. Ya. Cuma mitos itu. Ya. Mungkin seperti itu ya, mitos. Dari sini ada penarinya. Terus masalah situs ini, candi ini, satu Trowulan tuh yang cuma ada relik, cuma situs ini ya, jarang. Ya, reliknya masih sangat bagus ya, yang sangat utuh juga, unik. Reliknya itu ya, kemungkinan ini kalau sudah di insya Allah
masih utuh dalamnya itu Pak. masih Ya muka-muka nanti mungkin nunggu waktu aja Pak, giliran Pak, karena memang istilahnya banyak kan sekali ini, ya. jatah dari mungkin BPJP seperti di situs Ngemaan, Nah, Ngemaan, Pandegong dan Kemitir. juga Kemitir, Sri Gading, Malang. Ya muka-muka ini segera diekskavasi Pak. Mungkin Terus nanti peninggalan tuh banyak gini. Sawah sini, tiap sawah itu pasti ada sumur bengkok. Tiap sawah pasti ada sumur bengkok. Dulu setelah penemuan ini banyak sumur-sumur tuh banyak yang masih Muncul lah. utuh, yang muncul. Ya seperti sumur akhirnya diuruk lagi sama yang punya lahan. Soalnya kan zaman-zaman segitu kan apa ya istilahnya itu orang-orang itu buat tepi, buat cari togel apa kayak gitu, akhirnya Juru semua sama yang punya tuh. Di sana dulu juga ada, sebelum masuk sini tuh ada seperti pondasi gini ya, kemungkinan itu tempatnya Terusannya. gongnya. Soalnya apa, yang jalan tadi cor-coran sebelah timur itu sawah Kamboja, sebutnya ikut ini. Yang sebelah barat itu sawah Watu Gong. Ya, gongnya itu yang sebelah sana asli. Terus gongnya di sana, terus batu kendangnya di sana, di jalan raya sana. Oh, masih ada, Utaranya, Pak, ya? iya masih ada. Batu Itu Gong. masih enggak, batu kendang. Oh, Batu Kendang. Kalau gongnya belum ketemu. Dan kemungkinan bisa juga ini tanda yang sebelah sananya itu tanda itu syaratnya itu batu gong, terus sebelah sana ada batu kendang, tapi batu kendangnya ada sekarang di tempatnya orang dikasih pagar, orang berduit yang punya orang berduit. Terus rata-rata situs di sini tadi sama yang di batu tadi rata-rata bukit, Tanah gundukan Pak ya. ada gundukan. Ya rata-rata Terus memang sebelah sana seperti itu juga semuanya. ada, cuma belum ketemu apa-apa, cuma bata hancur-hancur gitu aja. Ya gundukan juga. Ya semoga harapan kita semua ini bisa segera diekskavasi Pak ya, Amin. agar bisa terpecahkan ya misteri yang ada di Misteri yang candi candi itu, Pak. tanda atau makam Lede ini ya. Oke, terima kasih Pak Aryati, semoga jenengan juga diberikan kesehatan Amin, merawat amin. candi ini, karena dengan terus ikhlas ya bisa merawat sampai berpuluh-puluh tahun di sini. Oke, terima kasih Pak Aryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.